Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Miracle Elnatan selaku pemandu acara podcast di pagi hari ini. Podcast kali ini kita akan membahas nih seputar pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 3 Surakarta. Udah hadir nih bareng saya di pagi ini dua orang tamu yang sangat-sangat istimewa. Selamat pagi Bapak, boleh kita kenalan dulu nih? Selamat pagi. Ya. Oke, saya Taufik Suradamawan. Jadi saya berasal di dinas kantor Kesbangpol Kota Surakarta. Dan sebenarnya jabatan saya adalah kasih hubungan antar lembaga. Nama saya Bambang Kristanto, saya anggota KPU Kota Surakarta, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Oke, Pak Taufik dan Pak Bambang biasanya akrab dipanggil siapa nih Pak? Biar kita ngobrolnya juga enak nih. Saya Taufik. Oke, Pak Taufik. Kalau dari Pak Bambang Kristanto nih, lebih akrab dipanggil siapa nih Pak? Teman-teman panggilnya Mas Bro karena di kantornya paling muda. Mas Bro. Tapi kalau dengan teman-teman kayaknya kita satu angkatan ya, cuma beda zaman. Zamannya beda. Oke, panggilannya Mas Bro sama Pak Taufik nih. Oke, boleh. Jadi nih tadi kan kita udah kenalan nih sama Mas Bro dan juga Pak Taufik nih dari KPUD Surakarta dan juga dari Kesbangpol. Tapi nih Pak, mungkin teman-teman di rumah ada yang masih bertanya, apa sih KPUD itu dan Kesbangpol? Boleh nih dari Mas Bro dulu dijawab. KPUD. Enggak, Pak Taufik dulu. Silakan dulu. Oke, duluan ke Bapak. Bebas nih. Oh, Pak Taufik. Dari Pak Taufik nih. Tapi dari kantor Kesbangpol ya. Kantor Kesbangpol itu banyak berkaitan dengan pelaksanaan urusan di pemerintahan umum. Kegiatan pemerintahan umum apa saja itu masuk ketentraman, ketertiban, kemudian pemilu ada di sana, kemudian juga koordinasi dan pengawasan. Yang dimana kantor Kesbangpol ada di kompleks Balai Kota Surakarta. Boleh lanjut nih ke Mas Bro Ya. Untuk KPUD Surakarta sendiri. Apa tuh Mas, kalau boleh dijelasin? Ya. Jadi KPU itu ada 3 ya Mas. Pertama kalau di pusatnya ada KPU RI, di provinsi ada KPU provinsi, kemudian yang terakhir adalah KPU Kota Kabupaten. Jadi bukan KPUD, jadi KPU Kota atau Kabupaten. KPU Kota Ya. Kabupaten. Jadi singkat saja kalau lembaga penyelenggara pemilu kan ada 3. Satu itu DKPP, kedua adalah Bawaslu, yaitu yang ketiga adalah KPU. Kalau Bawaslu itu kerjaannya ngawasi kita di penyelenggara pemilu sebagai KPU tahapan dari awal sampai akhir itu. Kemudian di KPP itu semacam kerennya apa ya, malaikat hakim baunya penyelenggara pemilu. Jadi pelanggaran kode etik, kemudian berkaitan dengan kode perilaku, kalau ada yang tidak sesuai dengan regulasi undang-undang atau nanti bisa disengketakan gitu teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman. Sedikit penjelasan nih dari KPU dan juga Kesbangpol. Kesbangpol itu memiliki tugas di bagian pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Terus buat KPU sendiri nih, tadi kan kita bilangnya KPUD. Ternyata tuh yang benar KPU kota atau kabupaten, bukan KPUD teman-teman. Karena memang yang sering terlintas di tengah itu KPUD Pak. Apa sih dasar-dasar yang perlu kita miliki kalau kita mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS atau wakil ketua OSIS nih? Jadi kalau saya melihat begini, ya benar-benar leader. Kalau di bahasa tata negara kan ada primus inter pares ya, jadi pemimpin di antara kelompok yang ada. Kemudian ketua maupun wakil ketua OSIS mampu memberikan visi misi, mampu menarik simpati teman-temannya di SMA Negeri 3 untuk dapat memilih kandidat tersebut. Artinya dengan apa? Program kerja yang rasional, yang dalam kampanyenya ada kan kampanye dan debat publiknya tidak mengedepankan yang namanya sentimen kelas, sentimen jurusan berdasarkan suku, agama, ras, etnis, jangan. Buat teman-teman yang tahun depan mau mencalonkan diri sebagai kandidat ketua maupun wakil ketua OSIS, ada beberapa tips and trick nih dari Mas Bro dan juga Pak Taufik. Yang pertama dari jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu harus sudah kita tanamkan sebelum kita ingin memimpin banyak orang nih teman-teman. Terus kita juga harus memiliki yang namanya gapyak semana ya Pak. Iya. Kita harus istilah kecenya tuh supel lah teman-teman. Ketemu orang ya kita sapa. Terus kita juga harus menjaga attitude kita kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin ya. Karena memang pemimpin itu merupakan gambaran langsung dari orang-orang yang dipimpinnya gitu teman-teman.
Pak? Biasa ini ada apa ya? Ada Ada salah satu tokoh besar Republik ini Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau jadi pemimpin ya harus ingat sosok tulodo, ing madya mangunkaso, yang terakhir adalah tuturi handayani. Bisa menjadi motivator, di tengah dia juga bisa memberikan inspirasi, dan di depan dia harus bisa jadi leader. Oke, gitu jadi harus bisa memotivasi, memimpin, dan juga harus bisa mendorong teman-temannya gitu. Lanjut nih Pak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Aku bacain salah satunya ya. Ada yang tanya nih, gimana kalau sampai ketua OSIS atau wakil ketua OSISnya itu melanggar tata aturan yang udah ada? Sebaiknya kita lengserkan atau kita lakukan pertimbangan nih Pak? Oke. Jadi melanggar aturan-aturan yang udah ada gitu. Apakah bisa dilengsarkan atau tidak? Pertanyaan saya, apakah ada regulasinya di MPK di SMA Negeri 3 ini sampai ke sana kan gitu? Jangan-jangan dilengsarkan karena si A si B jelek, ini nilainya jelek, sering bolos dan sebagainya, tetapi di aturannya nggak ada ya, sama saja kita nabrak. Justru kita mau mengkritisi tetapi kita salah karena tidak ada regulasi atau peraturan yang ada. Kalau saya gitu. Si ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, harus ada majelisnya, harus ada yang mengawasi, ada yang mengkritisi, kan gitu. Kalau di impeachment dilengsarkan tapi nggak ada lembaganya, sama dengan liar. Itu namanya anarko. Pak Taufik, tanggapannya. Ya. Kalau saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Guru tadi. Jadi memang harus aturannya harus jelas dulu. Aturannya harus jelas dulu seperti apa. Dan tentunya kalau ada ketua OSIS menyimpang dari apa yang mestinya dilakukan dan sebagainya, memang mesti tidak langsung impeachment ya. Itu ada aturannya dulu, teguran dulu, hak jawabnya dan sebagainya. Baru nanti dibayar. Cuma badan itu yang harus dilibatkan, apakah cuma di MPK atau memang harus ada badan yang sendiri yang dibentuk untuk ngawasi itu. Itu yang perlu. Jadi tetap aturan itu harus disampaikan di awal. Jadi tua bisa mensikapinya. Saya kira itu tambahan. Oke. Buat menjawab pertanyaan teman-teman nih, dari MPK sendiri udah ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang kepemimpinan di bagian OSIS, karena tugas MPK sendiri juga melakukan pengawasan terhadap kinerja OSIS, teman-teman. Jadi ada beberapa regulasi yang diberlakukan kalau sampai ketua OSIS terpilih nanti melanggar tata tertib ataupun regulasi yang berlaku, teman-teman. Gimana sih peran pemilos terhadap perwujudan demokrasi bagi generasi penerus bangsa, Pak? Ya kalau sederhana, kalau kedaulatan ini pemilos ya, kalau selama kedaulatan itu di tangan siswa, selesai itu. Jadi tidak ada kekuatan besar manapun yang mendominasi. Yang namanya demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ya sama. Artinya kalau di pemilos ini siswa ini adalah daulat tertinggi dalam hajatan demokrasinya di lingkungan sekolah ya. Selama kedaulatan rakyat ini menjadi pandunya perubahan, menjadi panglimanya demokrasi ini ya, kedaulatan ada di tangan siswa. Saya sederhana saja itu. Oke, gimana Pak Taufik nih? Kedaulatan di tangan siswa, setuju atau tidak, Pak? Sangat setuju sekali. Jadi seperti pemilu tentunya pemilu itu semacam miniatur di pemilu di tingkat negara ya. Jadi sesuatunya memang bisa diatur dan tentunya disampaikan tadi dari rakyat untuk rakyat sebagainya, untuk siswa dan sebagainya, itu tetap harus dijalankan. Saya sangat setuju sekali. Oke. Jadi selama kedaulatan dalam lingkup sekolah yang kecil aja udah bisa terjaga, udah pasti akan sangat berpengaruh dalam lingkup demokrasi untuk bernegara ke depannya, gitu ya Pak. Dan kata kuncinya nggak boleh apatis. Kalau misalnya kalau istilahnya KPU nggak boleh golput, ya harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, kalau saya gitu. Apakah hanya dengan modal pintar berbicara di depan orang banyak, kita sudah dinyatakan layak untuk menjabat sebagai ketua OSIS nih, Pak? Gimana nih? Mungkin bisa dari Pak Taufik dulu nih. Ya. Untuk modal sebagai modal untuk public speaking yang bagus dan sebagainya itu memang perlu bagi ketua OSIS. Tapi itu tidak mudah harus itu. Ketua OSIS harus mempunyai, pertama adalah wawasan. Wawasannya harus termasuk bagus dan luas sehingga dia bisa membawa nanti misi-misi kegiatannya, program-programnya ke depan dengan lebih baik. Kemudian juga tentunya karena dia sebagai pimpinan dan membawahi beberapa rekan-rekan siswa, itu harus bijaksana juga, bijaksana. Kemudian juga bisa bekerjasama dengan tim dan sebagainya. Kemudian dia bisa mengajak teman-temannya yang mungkin dulu tidak mendukung dia, bisa menjadi pendukungnya, tidak apatis dan sebagainya. Itu termasuk jiwa-jiwa yang harus dimiliki oleh
ketua OSIS itu yang baik. Gitu, Mas. Oke. Gimana nih pendapat dari Mas Bro tentang ketua OSIS cukup dengan modal public speaking dinyatakan layak untuk memimpin? Ketika dia mampu memberikan solusi atas apa yang ada di lingkungan SMA Negeri 3 seperti apa, dia membuat gambaran visi misi, harapannya kan misi ini kan mampu dilaksanakan menjadi program kerja kan gitu. Ya. Kalau nggak ngawang-ngawang utopis tok ya nggak bisa. Jangan milih karena wah ini ganteng nih, keren ini, kayaknya fotonya Instagramnya beliau. Jangan. Pemimpin itu bahwa dia dikemas sedemikian rupa menjadi populer asik, iya. Bahwa bagaimana dia membawa diri flamboyannya penting, iya. Caranya ngomong, iya. Tetapi yang paling penting, dia mampu mengagregasikan kepentingan teman-temannya, siswanya menjadi sebuah program kerja yang real dan itu mampu dilaksanakan. Ya itulah calon ketua OSIS yang wajib dipilih ya, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang ketua OSIS gak cukup hanya dengan modal public speaking. Public speaking perlu, tapi tidak menjadikan itu sebagai faktor utama, teman-teman. Harus berwawasan, bijaksana, dan juga harus bisa teamwork. Primus inter pares. Primus inter pares. Pemimpin di antara pemimpin. Iya. Kira-kira gimana sih Pak kampanye yang baik bagi anak-anak di usia kita? Karena setelah orasi debat kan akan ada yang namanya masa kampanye sebelum pemungutan suara nih. Ya. Gimana nih cara berkampanye yang baik dan benar, Pak? Dari Pak Taufik terlebih dahulu nih, silakan. Ya, kalau dari saya jelas kampanye yang baik dan benar tentunya dari calon ketua dan wakil OSIS itu sampaikan visi misi dan program-program yang terbaik. Itu yang perlu disampaikan. Sebenarnya tidak perlu adanya kampanye black campaign dan sebagainya seperti kita sampaikan tadi oleh Mas Bro. Mungkin jangan menyinggung kaitan dengan sara, etnis dan sebagainya. Jadi betul-betul program-program itu yang dikedepankan, kemudian dari siswa juga memilih dari program dan visi misi dari masing-masing calon ketua OSIS dan OSIS di SMA 3 ini. Itu saya. Oke, lanjut ke Mas Bro nih. Gimana nih Mas? Cara melakukan kampanye yang baik dan benar. Yang jelas kan si kandidat itu harus mampu menarik simpati publik. Kalau di SMA Negeri 3 berarti dia harus mampu menarik simpati seluruh sivitas akademika SMA Negeri 3, baik guru, karyawan, terutama siswa ya, teman-temannya ya. Kemudian dalam kampanye ada kaidah-kaidah atau norma-norma yang harus dipahami dan dijaga. Yang pertama adalah dia tidak boleh mengkampanyekan isu sara misalnya, itu yang jelas di peraturan di perundang-undangan maupun di PKPU juga itu dilarang. Yang jelas dalam kampanye tidak dibenarkan menggunakan money politik, karena yang namanya pemilu kan adu program, adu visi misi, adu gagasan. Yang ketiga, tidak boleh dengan menggunakan ujaran kebencian, bahkan berita hoax misalnya. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, cara berkampanye yang baik dan benar yaitu penyampaian visi misinya itu harus jelas dan harus relevan. Kemudian ada beberapa tips nih dari Mas Bro. Yang pertama, harus mampu menarik simpati seluruh sivitas akademika, mulai dari murid maupun seluruh tenaga pengajar yang ada, karena mereka lah yang nantinya akan kita pimpin dan akan kita bawa namanya. Lalu yang kedua, ada larangan tentang money politik. Jadi dalam berkampanye teman-teman nggak boleh yang namanya menerapkan money politik. Terakhir ada penolakan terhadap ujaran kebencian. Jadi dalam orasi debat teman-teman jangan ada yang namanya ujaran kebencian terhadap suatu ras, golongan ataupun etnis. Adu program. Adu program. Jadi yang ditantang itu visi misi teman-teman, bukan dari mana teman-teman berasal gitu ya Pak. Gak kerasa nih, udah mau selesai aja nih podcast kita kali ini. Buat last statement nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada 3 paslon kita, dan juga pesan-pesan untuk pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 3 Surakarta di tahun ini nih Pak. Mulai dari Pak Taufik dulu, persilahkan Pak. Jadi pertanyaan tadi ya. Iya. Pertanyaan krusial pada 3 calon paslon dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sedikit yang saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa siswa itu beragam nih, majemuk. Ada yang pintar, inteleknya tinggi, ada yang mungkin agak ketinggalan dan sebagainya, ada yang ya sedikit nakal sehingga bolosan dan sebagainya lah. Ini yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara merangkul mereka supaya bisa bersatu dengan siswa-siswa lainnya yang terutama yang nakal-nakal tadi, bisa bersama-sama
untuk meningkatkan atau membawa maju keberadaan di SMA 3 ini. Itu untuk pertanyaannya. Buat Mas Bro nih, apa yang mau dititipkan pertanyaannya untuk 3 paslon kita hari ini? Kalau saya pesan buat teman-teman semua, tidak hanya ketua dan calon wakil ketua, tapi seluruh siswa SMA Negeri Kota Surakarta, saya ingat kata-kata tokoh besar Tan Malaka bahwa kemewahan yang harus dimiliki seorang pemuda adalah idealisme. Itu aja. Selama kita hidup, selama kita menjadi manusia, selama kita menjadi anak muda, kita harus punya idealisme. Kalau kita nggak punya idealisme, ya kita nggak beda dengan namanya orang mati atau binatang. Karena itulah keberanian kita sebagai tokoh muda harus menjadi pembaharu. Kalau pertanyaan saya kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS, ya apa sih tawaran kalian di masa pandemi ini untuk bisa mengajak semua warga sivitas akademika, terutama para siswa, untuk terlibat dalam semua proses kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler. Itu. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, kemewahan yang harus dimiliki seorang pemuda adalah idealisme. Idealisme itu adalah kemewahan terakhir. Idealisme itu kemewahan terakhir yang harus dimiliki seorang pemuda. Yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Itu pesan Tan Malaka, tokoh besar Republik ini selain Soekarno, ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyaksikan podcast seputar tentang pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 3 tahun 2021 pagi hari ini. Saya Michael Nathan beserta 2 bintang tamu saya pamit undur diri. Salam Media Karma Jaya. Terima kasih. Teman-teman.